Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam perspektif masa kini. Dan di sini ada saya sendiri dan di sebelah saya ada Mas Bagas. Beliau akan menjawab pertanyaan tentang seputar riba dalam perspektif masa kini. Oke, menurut saya riba merupakan penetapan nilai, jumlah bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menerangkan tentang riba dalam perspektif masa kini. Dan di sini ada Mas Bagas. Beliau akan sedikit menjelaskan tentang riba. Oke Mas Bagas, saya mau nanya, bagaimana sih pengertian riba menurut Islam itu sendiri? Menurut Islam sendiri, Iya. riba ya Mbak. Oke. Kalau riba sendiri itu berasal dari kata azaidah kalau dalam bahasa Arab, yang berarti tambahan. Dari situ dapat dipahami riba adalah satu kegiatan penambahan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian seperti jual beli atau utang piutang dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui ataupun tidak diketahui oleh pihak kedua. Itu kalau menurut dalam Islam. Itu menurut Islam ya, dan itu menurut pandangan Masnya sendiri. Ada. Oke. Terima kasih. Oke Mas Bagas, saya di sini mau nanyakan lagi tentang masalah riba. Bagaimana sih riba dalam pandangan atau perspektif hukum Islam itu sendiri? Dalam pandangan hukum Islam ya Mbak. Iya, benar sekali. Kalau dalam pandangan hukum Islam, dalam Islam itu terdapat 4 sumber hukum, yakni Al-Quran, Hadis As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perihal tentang riba ini sebenarnya telah banyak tercantum dalam Al-Quran bahwa hukumnya haram. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Begitu pula dengan surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Begitu pula dengan surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Riba diharamkan karena dampaknya yang negatif atau merugikan salah satu pihak. Dalam ajaran Islam melarang keras mengenai hal tersebut. Salah satu bentuk riba adalah riba qard, yakni suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, putra memberikan pinjaman dana tunai sebesar 1 juta terhadap Andika dengan syarat mengembalikan pokok pinjaman sebesar 1.500.000. Pada saat jatuh tempo, dana kelebihan dana tersebut tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Itu mungkin pandangan dalam hukum Islam sendiri. Berarti dalam hukum Islam itu sendiri, riba itu haram apa enggak tuh Mas? Kemungkinan haram, tapi kalau menurut dasar Islam itu memang haram. Berarti misal kita pinjam duit di bank kayak gitu, berarti kita haram dong ikutnya? Ikutnya ya haram kalau yang ngaku-ngaku haram, Mbak. Gitu. Tergantung gimana megang dasarnya sih. Fondasinya apa dulu, kalau memang beliau yang minjem Islam meyakini riba. Kayak pegawai bank kayak gitu kan pasti kan orang-orang makan duit haram kayak gitu. Kebanyakan kan kalau di bank duit nggak halal kayak gitu. Kalau untuk itu sih mungkin aku jawabnya cuma walau alam sih. Walau alam berarti Iya. ya. Soalnya riba sendiri kan yang nyiptain juga Allah. Iya juga. Ya, Kak. Oke Mas Bagas, tadi kan udah 2 pertanyaan ya. Yang pertama, riba dalam Islam itu sendiri itu apa? Pertanyaan yang kedua itu riba dalam pandangan perspektif hukum Islam itu sendiri itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Dan yang ketiga saya akan tanya,
bagaimana sih riba dalam pandangan sosiologi itu sendiri? Menurut Mas Bagas gimana? Mohon dijelaskan kepada teman-teman biar teman-teman saya tuh tahu. Secara sosiologi sebenarnya riba ini bisa memberikan jumlah dampak negatif dan menyebabkan perselisihan atau kejahatan. Misalnya bagi peminjam dana yang diberikan utang, mereka harus bekerja ekstra keras untuk melunasi utangnya beserta bunganya. Di satu sisi mereka sebenarnya berutang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dalam arti kecil, warganya merupakan keluarga yang berada di taraf kemiskinan. Hal ini tentu menyebabkan kesulitan di satu pihak, yakni peminjam dana. Dan di sisi lain, peminjam dana akan mengalami tekanan secara psikologis hingga berakibat melakukan pencurian atau dendam terhadap pemberi dana. Hal ini tentu berakibat buruk dalam kehidupan masyarakat. Apalagi pinjam dana dan pemberi dana masih tetanggaan atau saudaraan, karena hubungan kelekatan dan persaudaraan tersebut bisa hilang sebab riba tadi. Kalau itu dalam sosiologi, Mbak. Oh, itu menurut Masnya dari sosiologi ya? Iya. Oke, teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan dari Mas Bagas tentang riba dalam perspektif dalam masa kini. Mas Bagas barangkali ada kesimpulan tentang riba itu sendiri? Kalau kesimpulan mungkin ya pokoknya tahan dulu. Kalau memang kemungkinan ekonomi lagi sulit apa gimana, tahan, jangan riba. Soalnya api neraka panas, Mas. Oh, berarti menurut Mas Bagas itu nggak boleh ya, nggak boleh pinjem, Ditahan dulu lah. ditahan dulu. Sesulit apapun ekonomi, yang penting jangan pinjem dulu. Katanya riba. Ya riba, pinjam ke bank atau pinjam ke siapa, pokoknya kan ada misalnya teman yang kayak gitu, pinjamnya misalnya 5.000, kembaliinnya 15.000, kayak gini dalam arti lah bunga apa ya? Iya, bunga, bener sekali. Pokoknya tahan dulu, sawon kena. Oke. Oke teman-teman, kita udah selesai. Terima kasih tentang penjelasan tentang riba dalam perspektif masa kini. Sekian dari saya dan dari teman saya, Mas Bagas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya dan Mas Bagas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.